Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Adjustment Bureau. Film ini rilis tahun 2011, bercerita tentang kehidupan di balik politik yang benar-benar tidak terduga. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama David Norris memberikan pidato di sebuah tempat. David adalah calon senator termuda di New York dan saat ini dirinya sangat optimis akan terpilih saat pemilu nanti. Karena suara dari berbagai lapisan masyarakat dan oposisi banyak mendukungnya. Di TV juga diberitakan bahwa Serikat Pekerja lebih memilih David Norris ketimbang lawannya, yaitu Roger Linfield. Kampanye David benar-benar sangat mulus dan banyak mendapat dukungan. David menyuarakan gerakan anak muda, baginya pemuda juga berhak berpolitik. Di sela-sela penonton kampanye, pria ini bernama Harry. Dia terlihat mencurigakan dan selalu mengawasi gerak-gerik David. Pada suatu pagi, asisten David yang bernama Charlie mendapat kabar bahwa sesuatu yang tidak baik untuk David terekspos di koran. Di sebuah tempat, Harry mendapat telepon di mana Harry ditugaskan untuk memata-matai David dan melaporkannya secara berkala. Lalu scene maju di malam pemilihan. David melihat acara TV di mana semua TV menyiarkan tentang David. Pro dan kontra juga muncul di setiap acara debat pakar politik. Koran yang beredar beberapa waktu lalu mengatakan bahwa David berkelahi di sebuah bar. Hal itu membuat citra David menurun pasca pemilihan. Di sebuah atap gedung, 4 orang bertopi berkumpul termasuk Harry. Pria di samping Harry bernama Richard. Mereka membicarakan sebuah rencana untuk David. You look exhausted. You should take a vacation when all this is I'm not sure the kind of tired I am. Everybody needs a vacation. All right, let's get him back on track. Are you still watching CNN? Linfield 415 1370 233. Staf Charlie memberitahu hasil laporan pemilu sementara di mana David kalah di Brooklyn dan menang di beberapa wilayah. Mendapati hal ini, David sedikit kecewa karena David sangat berharap banyak menang di Brooklyn. David masuk ke toilet, dia mengira tidak ada seorang pun di dalam toilet. Lalu David berbicara sendiri melatih untuk pidatonya malam ini. Roger Linfield. Hello. Beberapa waktu kemudian, seorang perempuan keluar dari toilet. Perempuan ini bernama Alice. David bertanya apa yang Alice lakukan di toilet laki-laki. Alice mengatakan dirinya sedang bersembunyi. Alice juga memberitahu bahwa dirinya bingung setelah mendengar David berbicara sendiri. Alice tahu bahwa David adalah kongres calon senator New York. Maka dari itu, Alice diam di toilet sampai David menyelesaikan latihannya. Mereka berdua sama-sama nyaman pada pandangan pertama dan David benar-benar jatuh hati pada Alice. I'm hiding from security. I crashed a wedding. Who dared you to crash a wedding? I crashed a wedding once. If I got caught, I spent the night in jail. You're that guy running for Senate, mooning your friends at a college reunion. Really? I could have used you. See, that kind of... My guy would know how to tie his own. Well, losing has its advantage, and that gets mostly old. Just looking forward to having some You don't time. have to worry about being convincing. Oh, wow. Sorry. I gotta go. Wow, hang on. Want to give your speech? I gotta go. Ma'am? That is so much better. Charlie bertanya siapa perempuan itu. David mengatakan tidak tahu. Yang jelas dia benar-benar istimewa di mata David. Setelah itu David naik ke mimbar melakukan pidato di depan masyarakat. Keesokan harinya Richard datang menemui Harry yang sedang duduk di taman. Richard memberitahu bahwa David harus menumpahkan kopinya tepat di jam 7:05 pagi. Dan Harry tidak boleh terlambat membuat itu terjadi. David membawa kopi melewati taman untuk berangkat ke kantor. Dia melewati Harry dan kebetulan Harry tertidur. Saat Harry terbangun, dia menyadari bahwa dirinya terlambat. Dan David sudah naik bus. You got a guy running for the Right bus. behind.
Secara kebetulan David melihat Alice duduk tertidur di bangku bus. David sangat senang mendapati hal tersebut. Alice mengatakan bahwa pidato yang David bawakan sangat bagus dan Alice yakin banyak orang akan memilih David daripada Linfield. Alice bertanya apakah David akan berkampanye lagi. Karena jika Linfield yang memenangkan pemilu, apa jadinya New York 5 tahun mendatang? Karena sudah jam 7:05, Harry menekan sebuah tombol yang membuat kopi David tumpah secara tiba-tiba. Don't know. I'm starting a new job today. What just happened? You okay? You hand me that. You sure you're okay? Yeah. Dan ternyata buku yang selama ini dibawa oleh Harry berisi sebuah peta digital yang menunjukkan keberadaan David. David meminta nomor telepon milik Alice. David berjanji akan menghubunginya. Harry mendapati peta di bukunya tidak berjalan sesuai rencana. Lalu dia mengejar David lagi. David benar-benar menemukan perempuan yang selama ini dia cari. Alice adalah perempuan istimewa baginya. David menelpon Charlie dan mengatakan bahwa Charlie tidak akan percaya jika David bertemu dengan perempuan yang kemarin menciumnya di toilet. Saat sampai di kantor, semua orang kaku seperti patung. Namun David belum menyadarinya. Dan saat masuk ke ruangan, David mendapati beberapa orang sedang mengatur ulang staf David termasuk Charlie. We just gotta sell. Search is there and the price point's too high. Price point's too high. What the hell are you doing? Grab him. David benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Richard melihat David dan menyuruh anak buahnya menangkap David. Can't get away, David. Richard muncul dari pintu ke pintu menghadang David. Richard mengatakan bahwa David tidak akan bisa lolos. Just listen to me. It's harder than it has to be. David terbangun di sebuah tempat. Dia benar-benar bingung dengan apa yang orang-orang ini lakukan pada teman-temannya. Richard mendapat teguran dari ketua karena semuanya berantakan. David bertanya, "Siapa kalian?" Richard mengatakan bahwa mereka semua adalah sang pengawas atau biro penyesuaian. Tugas mereka adalah mengawasi apa yang seharusnya terjadi dan mencegah apa yang seharusnya tidak terjadi. Richard akan meriset David, namun Harry mengingatkan bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa surat dari ketua. Ini semua adalah salah pengawas lapangan karena membiarkan sesuatu di luar rencana terjadi. David benar-benar tidak bisa mencerna semua ini. Richard memberitahu bahwa saat ini David melihat dunia di balik tirai, di mana David tidak semestinya ada di sini. Kejadian pagi ini yang David alami melenceng dari jalur. Seharusnya David berjalan melewati taman dan menumpahkan kopinya tepat di jam 7:05 pagi. Lalu David akan ketinggalan bis dan David akan sampai di kantor setelah Richard melakukan riset ke staf-staf di kantor. Dan David tidak akan pernah melihat Richard. Mendengar penjelasan ini, David masih bingung. Richard memberitahu bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan banyak agar David mengerti. Namun yang harus David tahu, semua kehidupan David setiap harinya sudah ditulis oleh ketua. Dan sang pengawas memastikan hal itu terjadi. Jika tidak, maka mereka harus melakukan kalibrasi ke orang-orang di sekitar. Richard juga mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. David tidak perlu mengkhawatirkan Charlie. Richard akan melepaskan David dan tidak akan mengkalibrasi atau meriset pikiran David. Namun Richard memberi syarat ke David. David tidak boleh mengatakan apapun yang David lihat kepada siapapun. Jika David melakukannya, maka Richard akan datang dan meriset semua pikiran David, mengkosongkan semua memori kepala David, dan David akan menjadi orang baru tanpa ingatan. Richard juga menyuruh David untuk tidak menemui Alice lagi, karena David tidak seharusnya bertemu dengannya. Mereka mengambil nomor telepon Alice di dompet David dan membakarnya. Richard menegaskan mulai detik ini David harus melupakannya. Lalu David dilempar ke dalam kantor. Okay, take him back. Enjoy. Capable of walking. Dude, what are you doing on my floor? You know, I called you like 10 times. You could have picked up. Tiba-tiba Charlie datang dan bertanya kenapa David ada di lantai kantornya.
David benar-benar sangat bingung. Dia mencoba membuka pintu dan mendapati ruangan tempatnya disekap menghilang. Charlie juga terlihat biasa saja, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu padanya. Charlie bertanya apa yang terjadi pada David, karena David bertingkah aneh. David tidak menjawabnya karena David bingung bagaimana menjelaskan dan bagaimana harus bertanya. Saat rapat, David tidak bisa konsentrasi karena semua orang-orang di dalam ruangan ini sudah dikendalikan oleh sang pengawas. David tahu akan hal itu, namun dirinya bingung. Dia harus berpura-pura berjalan sebagaimana mestinya. Charlie membawa David ke kantor dan bertanya apa yang salah denganmu. Karena hari ini David tidak seperti biasanya dan tidak banyak bicara. Beberapa jam yang lalu David sangat bergembira bertemu gadis impiannya, namun tiba-tiba menjadi murung seharian. David memberitahu bahwa dirinya kehilangan nomor Alice. Namun David tidak bisa menjelaskan bagaimana David kehilangan nomornya. Di sebuah perpustakaan yang sangat luas, Harry melamun. Tempat ini adalah markas biro penyesuaian. David datang ke sebuah kedai dan mencoba mengingat nomor telepon Alice. Namun dirinya tidak bisa mengingatnya. Lalu tiba-tiba Harry mendatangi David. Harry mengatakan walaupun David mengingat nomornya, mereka tidak akan membiarkan David menemuinya. Karena memang bukan itu jalan yang harus David ambil. David bertanya apa yang kalian lakukan dengan membekukan orang-orang di kantor. Harry mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun mengkalibrasi pikiran orang tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal itu membutuhkan surat otoritas dari ketua pengawas. Dialah yang menulis jalan hidup David. Para pengawas menyebutnya ketua. Namun Harry sendiri belum pernah bertemu dengan ketua biro penyesuaian. Harry memberikan kesempatan David untuk bertanya apapun yang David ingin tahu. Namun Harry tidak bisa menjawabnya di tempat ini. The chairman? You use many other names. We can't talk here. Meet me on the 4 p.m. boat. If you reveal us, You mean lobotomize me? be on the 4 p.m. boat. Ask your questions. I'll tell you what I can. David mendatangi sebuah kapal dan bertemu Harry. David bertanya apa yang dilakukan mereka ke Charlie. Harry mengatakan sedikit mengkalibrasi pikiran agar Charlie tetap berada di jalurnya. Harry juga memberitahu bahwa pengawas bisa tahu kemana David akan pergi, dan mereka akan melakukan segala cara untuk memastikan agar David tetap pada jalannya, bahkan tanpa David sadari. Itu yang mereka lakukan terhadap teman-teman David. Namun saat ini hanya David yang sudah tahu siapa pengawas. Mereka semua tidak pernah menyadari keberadaan pengawas. Harry juga memberitahu bahwa pengawas mengawasi semua orang di dunia yang perlu diawasi. Dengan begitu, keseimbangan dunia politik bisa tetap terjaga. David masih belum bisa menyimpulkan apakah Harry adalah malaikat atau manusia biasa, dan bagaimana mereka bisa melakukan hal itu. Harry memberitahu bahwa David tidak perlu tahu tentang hal tersebut. Yang jelas, Harry sudah hidup lebih lama daripada David. David bertanya kenapa Harry mau mengatakan ini semua ke David. Harry memiliki alasan tersendiri kenapa Harry mau membantu David. David juga bertanya kenapa pengawas tidak membiarkan David bertemu dengan Alice. Harry memberitahu bahwa Alice akan mengacaukan semuanya, dan pengawas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Even if they 9 million people never find her. Forget about her. Move on with your life. Lalu scene maju 3 tahun kemudian. David benar-benar tidak bisa bertemu dengan Alice. Setelah kehilangan nomor teleponnya, David tidak pernah mendapat kesempatan mengenal Alice lebih jauh lagi. Setiap hari selama 3 tahun terakhir, David selalu naik bus yang sama, berharap bisa bertemu lagi dengan Alice. Namun hal tak terduga terjadi. Hari itu tidak sengaja David melihat Alice berjalan di trotoar jalan. Stop the bus. Alice? Hi. David. David mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, David naik bus yang sama berharap bisa bertemu Alice. Alice senang bertemu David, namun Alice juga marah karena selama 3 tahun David tidak menemui Alice. Bahkan janjinya menelpon juga tidak dia tepati. David mengajak Alice jalan-jalan. David akan menjelaskan ke Alice. David terus terang ke Alice bahwa David sangat menyukai Alice. Dan bagi David, Alice adalah perempuan yang selama ini ditunggu-tunggu. David juga meminta maaf karena David kehilangan nomor Alice. Dia bingung bagaimana menjelaskannya ke Alice. Richard mendapat laporan bahwa David berbuat ulah lagi.
dia berhasil menemukan Alice. Richard bertanya bagaimana David bisa menemukannya. Pria ini mengatakan bahwa David menaiki bus yang sama selama 3 tahun terakhir setiap paginya. Dan kemungkinan David sengaja melakukan hal itu agar bisa menemukan Alice. Richard memberitahu Harry bahwa anak itu berulah lagi setelah 3 tahun berlalu. Dan semua ini karena kegagalan Harry waktu itu. Richard membuka pintu rahasia dan langsung berada di tempat David berada. Alice memberitahu bahwa dirinya adalah seorang penari. Besok malam ada acara di sebuah tempat dan David bisa datang jika menginginkannya. Richard melihat tanda merah di buku, dan itu menunjukkan bahwa David dan Alice akan berciuman. Jika itu terjadi, semua yang sudah tertulis untuk David akan berantakan. Tiba-tiba Charlie mendatangi David. David bertanya bagaimana Charlie menemukannya. David menyadari bahwa pengawas berada di tempat ini dan berusaha menjauhkan David dengan Alice. Charlie menyuruh David untuk bergegas karena ada pidato yang harus David lakukan hari ini. Alice memberitahu bahwa dirinya akan berlatih menari di Dermaga 17. Dan kebetulan tempat itu tidak jauh dari lokasi David kampanye. Shifting her rehearsal. We're not out of the woods yet. David, Okay. sorry, the TV crew, we gotta go, man. We're okay. Look, whatever happens, I'm not. Okay. David datang ke sebuah tempat untuk melakukan kampanye lagi di hadapan banyak orang di Brooklyn. Alice mendapat pesan dadakan, di mana jadwal latihannya di reschedule bukan di dermaga namun di Danau Cedar. Saat David berbicara dengan Charlie, tanpa sengaja David melihat Richard di jendela. David menyadari jika ada mereka pasti Alice berada di sekitar sini. Lalu David menyeberang ke dermaga 17. David mendatangi studio tari namun ternyata tempat itu digembok. Richard terus mengawasi David karena Richard tahu David tidak akan menyerah begitu saja. Mereka sudah menyiapkan semuanya agar David tidak bisa bertemu dengan Alice. Lalu Richard menemui David. Richard mengatakan bahwa ada sejuta perempuan di luaran sana. Kenapa David memilih Alice? David bertanya apa alasan kalian melarang David dekat dengan Alice. Richard mengatakan itulah yang tertulis di buku. David berkata jika seharusnya David tidak bersama Alice, kenapa David merasakan semua ini? Richard memberitahu bahwa yang penting bukanlah perasaan David, namun hitam di atas putih yang sudah tertulis. David mendatangi sebuah kedai dan bertanya ke semua pengunjung di mana lokasi studio tari yang sebelumnya ada di dermaga. Richard benar-benar kagum dengan keteguhan hati David, karena dia tidak pernah menyerah dan selalu berbuat ulah. David menghentikan taksi namun tidak ada yang mau berhenti. Bahkan pengawas membuat taksi kecelakaan agar David ditahan polisi. Don't all these taxis you're diving? How long are you gonna keep that up? Wow, the ripples must just be endless. Hey! 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 You all right? You okay? Got hit. Are you okay? I think so. Okay, don't accident on the corner of water. Okay, but we did. Oh, I see. You're not even. Okay. You know, someone should have been. If you just calm down. Hey, sorry. Lalu David menawari seorang supir taksi $100. Namun dia harus cepat sampai ke lokasi. Richard dan anak buahnya keluar dari pintu ke pintu mengejar David. Mereka bisa berpindah lokasi dari pintu ke pintu. Hal ini sulit dicerna oleh David, namun David melihatnya dengan nyata. Hey! Excuse me. Oh, shit. I hate downtown. Got inflection points. We see your dance and you're at your ripple limit. Lock the door. Akhirnya David sampai di tempat Alice latihan. Richard juga berhasil mengejar David. Lalu seseorang menelpon Richard. Pria ini adalah Donald, seseorang yang jabatannya lebih tinggi dari Richard. Mereka menunjukkan berkas di mana David Norris dan Alice memang ditakdirkan bersama sejak dulu. Pada tahun 70-an ketika lahir, mereka berdua sudah dituliskan untuk bersama. Di era 80-90 juga tertulis hal yang sama. Hingga tahun 2005, catatannya berubah. Alice seharusnya tinggal bersama Adrian. Richard mulai paham kenapa David memiliki perasaan ke Alice.
Karena pada dasarnya catatan mereka mengatakan bahwa mereka bersama dari era ke era. Richard mendatangi Harry. Richard meminta maaf karena sempat menuduh Harry atas kesalahannya waktu itu. Dan Richard tahu bahwa itu bukan kesalahan Harry, karena David dan Alice sudah dituliskan akan bersama dari era ke era dari beberapa versi catatan sebelumnya. Dan saat ini kita melihat catatan David untuk perubahan yang kesekian kalinya. Itulah mengapa David memiliki rasa ke Alice dan tidak pernah menyerah. Donald tidak mau kekacauan ini berlanjut. Dia akan memanggil Thompson untuk memisahkan David dengan Alice. David tidak memperdulikan karirnya di politik. Baginya bersama dengan Alice adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tergantikan. Mereka berdua menikmati malam itu bersama. Race to that lamppost. I win. Oh, you bastard! Well, you said no, no don't mind rules. it. Right. How are we feeling about Backup dancers. Did you grow up over here? Oh, I've spent about. No, I always tell that story about how what I leave out is the. And we went and sat in the gap, watched them. Pria ini adalah Thompson, seseorang yang ditugaskan khusus untuk memisahkan David dan Alice. Saat bangun tidur, Alice tiba-tiba mendapat telepon dari Adrian, di mana Adrian adalah mantan kekasihnya. Alice bingung kenapa Adrian menelponnya berulang kali. Alice menceritakan semuanya ke David. Adrian adalah mantan kekasihnya yang beberapa bulan yang lalu putus hubungan dengannya. David bertanya kenapa Alice berpisah dengan kekasihnya. Alice mengatakan semuanya karena David. Davidlah alasan Alice berpisah dengan Adrian. Beberapa waktu kemudian, seseorang mendatangi Alice dan mengatakan bahwa David titip pesan ke Alice. David akan melihat pertunjukan Alice malam ini. Pria ini membawa David ke sebuah ruangan, dan ternyata ruangan ini adalah ruangan di balik tirai. David terjebak di tempat ini dan tidak bisa keluar ke dunia nyata. Lalu Thompson mendatangi David. David bertanya apa yang salah dengan kehendak bebasnya. Thompson memberitahu bahwa David memberi pengawas abad ke-8 selama 5 abad terakhir. Baru kali ini pengawas memanggil Thompson untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pengawas sudah bekerja sebelum terjadinya Perang Dunia I untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. David memiliki kehendak bebas menentukan pasta gigi dan apa yang David ingin makan. Namun semua yang berhubungan dengan politik semua sudah diatur, dan David harus berjalan di garisnya. Lalu David bertanya bagaimana dengan Alice. Richard tidak bisa memberikan alasan kenapa David tidak diperbolehkan berhubungan dengan Alice. Thompson menjelaskan bahwa pertemuan dengan Alice 3 tahun yang lalu bukanlah sebuah kebetulan. Pertemuan itu sudah dirancang oleh pengawas, karena pengawas tahu Alice akan menginspirasi David untuk berpidato malam itu. Dan pidato di hari itu membuat David menjadi yang terdepan dalam pemilihan. Thompson juga menjelaskan bahwa David akan memenangkan pemilu dan 4 pemilu berikutnya, yang artinya David akan menjadi presiden, dan itu garis yang sudah dituliskan. Pengawas tahu semua keluarga David. Bahkan pengawas tahu bagaimana ayah David membuat David menjadi seperti sekarang. David masih belum paham kenapa urusan rasanya menjadi begitu penting dalam hal ini. Thompson menegaskan bahwa Alice bukan untuk David. Dalam dosis kecil, Alice adalah obat untuk David. Namun, dalam dosis besar, Alice akan menjadi virus untuk David. Presiden tidak bisa menjadi meriam yang longgar. Jika David bersama Alice, David akan mudah diserang. Thompson bertanya kenapa David menolak apa yang seharusnya dituliskan. David mengatakan bahwa dirinya merasakan sesuatu yang tidak bisa David utarakan, dan David tidak mau hal itu dikendalikan orang lain. Itu adalah hak kebebasan David untuk memilih, dan apapun yang terjadi David memilih Alice. Lalu Thompson menyuruh David pergi. Saat ini acara Alice belum dimulai dan David bisa melihatnya. David mendatangi sebuah tempat melihat pertunjukan Alice. Thompson memberitahu David ada satu hal yang belum Thompson katakan. Alice akan menjadi penari balet terhebat di negeri ini, bahkan penari koreo yang sangat terkenal. Namun jika David bersama Alice, dia hanya akan menjadi guru tari seumur hidupnya. Yang artinya jika David bersamanya, maka secara tidak langsung David akan membunuh mimpinya. Pengawas hanya memberikan jalan terbaik untuk David dan Alice, walaupun semua keputusan ada di tangan David.
Pengawas akan melakukan segala cara agar David tetap di dalam garis. Tiba-tiba Alice mengalami cedera dalam pertunjukannya dan itu adalah ulah Thompson. When you look back at all this, Lalu David membawa Alice ke rumah sakit. David terus memikirkan ucapan Thompson. David bingung, haruskah David memilih egonya dan mengubur impian Alice, atau membiarkan Alice menjalani kehidupannya sesuai garisnya namun mengorbankan perasaan David. Thompson menegaskan bahwa Alice hanya kesleo. Namun jika David melanjutkan egonya, David tahu apa yang bisa pengawas lakukan. Semua keputusan ada di tangan David. David menemui Alice dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa banyak bicara, David memeluk Alice dan meminta maaf. Tanpa penjelasan apapun, David meninggalkan Alice sendiri di rumah sakit. It's done. Richard memberitahu Harry bahwa Thompson sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita bisa melanjutkan rencana untuk David menuju pemilu berikutnya. Lalu scene maju 11 bulan kemudian. David memberikan pidatonya di sebuah rumah peternakan di Melbourne. Dia mendominasi pemilu atas keputusannya 11 bulan yang lalu. Charlie menunjukkan koran yang berisi informasi Alice akan menikah dengan Adrian. Mendapati hal ini, David merasa tidak bisa tinggal diam dan harus melakukan sesuatu. Di sisi lain, Alice masih ragu-ragu dengan keputusannya. Apakah Alice benar-benar akan menikah dengan Adrian? Sedangkan perasaannya masih terus memikirkan David. Saat David datang ke bar, bartender memberikan surat ke David dan itu adalah surat dari Harry. Lalu David menemui Harry di sebuah tempat. David bertanya kenapa Harry ingin bertemu. Harry mengatakan bahwa Thompson berbohong saat mengatakan Alice tidak akan menjadi siapapun jika hidup bersama David. David bertanya kenapa pengawas terlalu memperdulikan apa yang David putuskan untuk hatinya. Harry menjelaskan bahwa Alice akan membuat David hidup bahagia dan David tidak akan memiliki kekosongan di hatinya. Tidak akan ada lagi keinginan mendapat tepuk tangan dari masyarakat dan lain sebagainya. Karena David sudah mendapat ketenangan dari Alice dan impian ke Gedung Putih suatu hari nanti tidak akan terwujud karena David sudah tidak menginginkannya. Hal itu sangat penting bagi David namun bukan satu-satunya yang penting. David bertanya kenapa Harry begitu berbeda dari mereka. Harry menjelaskan bahwa ayah David adalah orang yang sangat luar biasa hingga dia bertemu dengan ibu David. Dan itu bukanlah rencana dari pengawas. Semua terjadi secara spontan dan ayah David memilih untuk hidup bersamanya. David mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berhenti memikirkan Alice selama ini. David bertanya apakah Harry tahu di mana Alice akan menikah. Harry mengatakan di kantor hakim besok pagi. David bertanya apakah Alice bahagia. Harry menegaskan bahwa Thompson tidak akan membiarkan David mencampuri urusan Alice lagi. David meminta bantuan ke Harry jika David bisa menggunakan pintu yang sama dengan yang Thompson gunakan, maka Thompson tidak akan bisa mengejar David. Lalu Harry mengajari David menggunakan pintu yang mereka gunakan. Pintu ini adalah pintu khusus yang akan berfungsi jika seseorang menggunakan topi khusus dan memutar knop pintu searah berlawanan jarum jam. Harry menyuruh David memegang pundaknya saat melintasi pintu, dan jangan biarkan lepas sebelum melewati pintu. Mereka masuk pintu dan sampai di sebuah museum. David benar-benar kagum dengan apa yang bisa mereka lakukan. Lalu mereka masuk ke terowongan tepat di bawah kota Manhattan, dan kantor pengawas berada 10 blok dari gedung peradilan. Alice benar-benar tidak memiliki semangat berlatih. Harry menunjukkan semua pintu yang bisa David lalui di seluruh kota, dan David harus menghafal semuanya. Harry juga menyuruh David mengasumsikan semua orang bertopi adalah orang-orang dari pengawas yang akan mengejar David. Karena saat David melewati pintu, mereka semua akan segera tahu. David harus cepat melewati pintu ke pintu mengecoh mereka. 8 doors? It'll take me too long. But every time I need you to understand, this is never everyone with a hat, a Yankee cap, a bowler, or even working with Thompson. Even you guys. It's one of the ways the chairman You limits said us. before, what if Thompson's in Hat front off of me? his head and then run by. Way is actually if I go right for the blue door. Semalaman David mempelajari semua pintunya. Lalu fajar tiba. Harry mengatakan bahwa pernikahan Alice akan dilakukan 10 menit lagi. Masih ada waktu untuk David menghentikan pernikahan tersebut dan merubah cerita hidup David. Pria ini adalah Adrian, tunangan Alice.
Dia sedang mengisi formulir di pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. This is it. Harry meminjami David topi miliknya dan mengucapkan semoga berhasil. Don't lose it. Good luck. Thompson mendapat laporan bahwa David melewati pintu kita, sepertinya dia akan pergi ke pengadilan untuk bertemu Alice. Alice meminta izin ke Adrian untuk pergi ke toilet, karena dirinya merasa tidak tenang. He just went into the substrate. Salah satu pengawas sudah sampai di pengadilan. Dia mengawasi Adrian dan menunggu David datang. David sampai di pengadilan dan masuk ke toilet bertemu dengan Alice. David mengatakan bahwa Alice tidak boleh menikahi orang itu. David datang ke sini untuk menjemput Alice. Alice sangat marah, selama ini Alice berharap banyak kepada David. Namun 11 bulan yang lalu David meninggalkan Alice di rumah sakit tanpa sepatah kata pun. David memberitahu bahwa ada alasan yang tidak bisa David jelaskan. Seseorang mengejar David dan mereka bukanlah manusia biasa. David mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Alice dan David ingin memperbaiki semuanya. Lalu David mengajak Alice pergi. David ingin menunjukkan sesuatu ke Alice agar Alice bisa percaya bahwa David memiliki alasan kenapa meninggalkan Alice. Don't worry about him. He's with us. Listen to me. Forget about him. What do you do? I know that this and that I love you and that because of this book, because of the way I feel. And I don't care what happens. I want to. Thompson memanggil tim intervensi. Kita harus mereset David karena dia bertindak sudah di luar kendali. Alice sangat terkejut pintu toilet menuju ke stadion. Dia bahkan tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Thompson melihat buku, namun tujuan David tidak diketahui. David hanya keluar masuk dari pintu satu ke pintu yang lain. David sampai di depan patung Liberty. David menjelaskan bahwa pintu-pintu ini adalah milik orang-orang yang mengejar David. Merekalah yang melarang David untuk mendekati Alice hanya untuk kepentingan politik. David akan menjadi presiden beberapa tahun ke depan. Dan mereka berupaya agar David tidak dekat dengan Alice. Karena jika bersama dengan Alice, maka David tidak akan pernah menjadi presiden. Namun saat ini, David tidak peduli dengan hal tersebut. David sudah memutuskan untuk hidup bersama Alice apapun yang terjadi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Alice menerima semua alasan David. Dan Alice percaya David melakukan semua ini untuknya. David dan Alice masuk ke kantor biro penyesuaian. Thompson sangat terkejut. Karena David datang ke kantor pengawas, Thompson bingung apa yang mereka lakukan di tempat itu. Harry mendapat surat di mana ketua ingin bertemu dengan Harry. Di sisi lain, David dan Alice terus naik ke atas gedung. David berharap bisa menemui ketua dan bisa mengajukan permohonan untuk penulisan ulang kehidupan David. Mereka terjebak di atap bangunan dan dikepung oleh pengawas. David menegaskan apapun yang terjadi, David akan tetap mencintai Alice. Dan David tahu Alice juga memiliki perasaan yang sama. Tiba-tiba semua pengawas menghilang dan sinar matahari mulai menyoroti mereka. Thompson berkata apakah David mengira bisa menemui ketua dan berharap bisa menulis ulang jalan hidupnya. Pengawas tidak bekerja seperti itu. Lalu Harry datang membawa surat dari ketua. Setelah melihat surat tersebut, Thompson sangat terkejut karena ini kali pertamanya ketua mau merubah jalan ceritanya. David bertanya apa yang terjadi. Apakah Harry adalah ketua? Harry mengatakan tidak. Ketua bisa jadi siapa saja dan bahkan pernah menemui David tanpa David sadari. Semua ini adalah ujian bahkan untuk semua orang. David sudah mempertaruhkan segalanya untuk Alice. Dan Alice juga melakukan hal yang sama untuk David. Ketua bersedia menulis ulang jalan hidup David, namun tidak dalam politik. Mulai saat ini David memiliki kehendak bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Di akhir cerita, pengawas memberikan pesan. Kebanyakan orang menjalani hidup di jalan yang kita tetapkan untuk mereka. Dan mereka terlalu takut untuk mengeksplorasi yang lain. Tapi sesekali akan ada orang seperti David
yang berani merobohkan semua hambatan. Orang yang menyadari kehendak bebas adalah sebuah karunia, dan mereka tidak akan pernah menyadari kehendak tersebut sampai mereka berjuang untuk hal itu. Film ini menurut saya pribadi sedikit tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna jika dipahami secara harfiah. Namun, apa yang film ini sampaikan nyata adanya di dunia ini, di mana wajah-wajah politik hanyalah pion dari seseorang yang menguasai meja catur. Politik boneka nyata adanya bahkan di negara ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.